Kabar yang selama ini hanya jadi bisik-bisik akhirnya dibuka terang-terangan oleh Menteri Keuangan sendiri, bukan lagi janji, bukan lagi wacana, tapi data dan fakta yang kini bisa dilihat dan dipercaya. Tahun ini, pemerintah akhirnya mengambil langkah nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan para aparatur sipil NEGR, ASA, dan tahanan yang telah di puluhan tahun. Untuk negeri banyak dari kita, khususnya arahan Suyono, sudah terlalu sering mendengar janji-janji manis seakan yang dia jatuh tunjangan, tapi berakhir dengan kekecewaan. Namun informasi terbaru yang dibongkar langsung oleh Menteri Keuangan ini memberi harapan baru, bukan sekadar kabar baik. Tapi ini adalah bukti bahwa pemerintah sedang menyusun ulang skema penggajian dan tunjangan dengan pendekatan yang lebih adil dan realistis, khususnya untuk tahun anggaran ini. Dalam konferensi pers terbaru yang disiarkan langsung, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa anggaran negara tahun ini telah mengalami penyesuaian signifikan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan belanja untuk sektor pegawai negeri sipil dan pensiunan. Artinya dana yang dialokasikan bukan lagi hanya untuk pembangunan fisik, tapi juga untuk pembangunan manusia, terutama mereka yang telah berjasa besar pada negara. Bahkan dalam pemaparan tersebut dijelaskan secara rinci skema kenaikannya akan dirasakan mulai dari ASN aktif di berbagai golongan hingga pensiunan yang selama ini merasa terpinggirkan. Ini bukan sekadar kenaikan biasa, tapi bentuk penghargaan dan pemulihan atas ketertinggalan nilai gaji yang sudah tak relevan dengan biaya hidup saat ini. Dan yang paling mengejutkan, semua itu akan dijalankan dengan pengawasan ketat dan transparan. Tak ada lagi ruang untuk penundaan tanpa alasan, tak ada lagi ketidakjelasan informasi. Jadi kalau Anda selama ini bertanya-tanya benarkah tahun ini akan ada kenaikan, apakah saya termasuk penerima manfaatnya, kapan cairnya, maka video ini akan menjawab semuanya berdasarkan data asli, bukan hoaks, bukan spekulasi. Setelah penjelasan dari Menteri Keuangan yang begitu terbuka dan mendalam, banyak pertanyaan pun mulai bermunculan di tengah masyarakat, terutama dari kalangan ASN dan pensiunan. Apakah ini benar-benar akan berjalan lancar? Bagaimana skema kenaikannya? Siapa saja yang akan mendapatkan kenaikan tersebut? Dan yang paling penting, kapan semuanya ini akan benar-benar terasa di rekening para penerima manfaat? Itulah yang ingin kita kupas tuntas dalam video ini, agar tidak ada lagi simpang siur informasi, tidak ada lagi harapan palsu, dan setiap warga NEGRA yang telah mengabdi bisa mendapat kejelasan yang layak mereka terima. Pertama-tama mari kita pahami dulu bahwa proses penyusunan anggaran negara tidaklah semudah membalikan telapak tangan dalam setiap rupiah yang akan dikeluarkan oleh negara. Ada proses panjang yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Anggaran Kementerian Keuangan hingga persetujuan dari Presiden. Tapi yang membuat kebijakan tahun ini berbeda adalah semangat untuk benar-benar mengembalikan martabat ASN dan pensiunan yang selama ini dianggap sebagai ujung tombak pelayanan publik, namun seringkali dikesampingkan dalam hal kesejahteraan. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan bukan sekadar angka, di balik itu ada harapan, ada kebutuhan hidup, ada pengobatan yang harus dibayar, ada biaya pendidikan anak dan cucu, bahkan ada cicilan rumah atau kendaraan yang terus berjalan. Selama ini banyak dari ASN dan pensiunan yang harus berhemat sedemikian rupa karena gaji atau pensiun bulanan tidak mampu mengikuti laju inflasi yang terus meningkat. Biaya hidup terutama di kota-kota besar melonjak tajam, harga kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan pun demikian. Maka saat pemerintah akhirnya mengalokasikan anggaran untuk menaikkan gaji dan pensiun, ini bukan hanya soal nominal, tapi soal keadilan sosial yang selama ini dinanti-nantikan. Menteri Keuangan dalam paparannya menjelaskan bahwa kenaikan gaji ini tidak berlaku sembarangan. Pemerintah telah melakukan kajian menyeluruh terkait struktur penggajian ASN dan formula perhitungan pensiun yang selama ini dirasa tidak lagi relevan, maka dilakukanlah penyesuaian berbasis kebutuhan bukan sekadar mengikuti pola tahunan. Artinya yang akan mendapat kenaikan bukan hanya golongan tertentu saja, tapi mencakup berbagai jenjang mulai dari golongan rendah, menengah hingga tinggi, serta para pensiunan yang berada dalam kategori aktif maupun yang sudah lama pensiun. Yang menarik adalah kenaikan ini tidak dilakukan secara datar atau merata. Pemerintah menerapkan pendekatan proporsional, artinya yang selama
ini gajinya tergolong rendah akan mendapat peningkatan lebih signifikan, misalnya ASN golongan A dan 2 yang selama ini mendapat gaji pokok di bawah standar hidup layak akan mendapatkan penyesuaian yang cukup besar. SEDN GKNISE dengan pangkat tinggi tetap mendapat kenaikan, namun dalam presentasi yang lebih moderat demi menjaga keadilan vertikal dalam birokrasi. Untuk pensiunan sendiri, skema baru yang sedang difinalisasi oleh Kemenp dan PT TAS Pencukup menjanjikan dalam beberapa bulan terakhir sudah dilakukan uji coba simulasi pembayaran berdasarkan formula baru, di mana tidak hanya gaji pokok yang menjadi dasar tapi juga mempertimbangkan masa kerja kontribusi selama bertugas dan status terakhir saat pensiun. Bahkan untuk para pensiunan yang mengalami gangguan kesehatan atau memiliki beban pengobatan rutin sedang dirancang juga skema tambahan tunjangan kesejahteraan yang akan mulai diuji pada tahun ini tentunya menjadi angin segar setelah bertahun-tahun. Para pensiunan merasa tidak mendapat perhatian. Lebih banyak yang bertanya dari mana dana untuk kenaikan ini, apakah akan membebani APBN? Jawabannya ternyata justru sebaliknya, pemerintah telah melakukan efisiensi besar-besaran dalam berbagai sektor salam. Satunya dengan pemangkasan anggaran kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan barang-barang mewah yang tidak terlalu urgen. Anggaran yang selama ini tersebar di pos-pos tidak efektif kini dialihkan untuk pos yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, terutama ASN dan finansialing. Itu penerimaan negara dari sektor pajak dan ekspor juga mengalami peningkatan yang memberikan ruang visa lebih luas bagi kegiatan sosial seperti dia. Yang tidak kalah penting adalah sistem pengawasan dan transparansi yang diterapkan pemerintah, menggandeng lembaga pengawas independen dan bahkan membuka akses informasi publik melalui website resmi Kemenku dan aplikasi layanan as. Tujuannya jelas, agar tidak ada lagi potensi penyelewengan dana, agar tidak ada oknum yang bermain di tengah jalan, dan agar semua yang berhak benar-benar menerima sesuai porsinya. Bahkan dalam waktu dekat pemerintah juga akan meluncurkan fitur pelaporan mandiri di mana setiap ICE atau pensiunan bisa melaporkan jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam proses pencairan kenaikan gaji atau pensiunnya. Reaksi masyarakat tentu sangat beragam. Banyak yang menyambutnya dengan rasa syukur, tak sedikit pula yang masih ragu dan menunggu bukti nyata. Wajar saja karena luka kepercayaan masyarakat terhadap janji-janji politik atau kebijakan seringkali dalam. Tapi tahun ini tampaknya pemerintah ingin membuktikan bahwa mereka memang sedang berubah, bahwa birokrasi kini mulai melihat kesejahteraan sebagai fondasi kinerja, bukan sekadar bonus belaka. Kita juga tak bisa menutup mata bahwa di beberapa daerah distribusi kenaikan ini masih menghadapi kendala teknis. Ada yang belum menerima sosialisasi, ada yang datanya belum diperbarui, bahkan ada yang belum tahu bahwa termasuk dana KKU penerima manfaat. Karena itu penting bagi setiap ASN dan pensiunan untuk aktif mencari informasi dari sumber resmi, mengecek status kepegawaian mereka, dan memastikan bahwa data mereka sudah sesuai dalam sistem. Jangan sampai hanya karena kesalahan data hak yang seharusnya diterima justru tertunda. Satu hal yang juga sangat patut diapresiasi adalah peran aktif dari komunitas pensiunan dan organisasi AS dalam mengawal kebijakan ini. Banyak dari mereka yang ikut turun ke lapangan menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada pemerintah, bahkan terlibat dalam diskusi terbuka yang diadakan oleh DPRD dan Kementerian terkait. Ini menunjukkan bahwa suara ASN dan pensiunan mulai diperhitungkan sebagai kekuatan sitil yang signifikan dalam proses pembangunan bangsa. Kalau kita lihat ke belakang, sistem penggajian ASN dan pensiunan memang sudah lama mengalami stagnasi. Kenaikan hanya dilakukan secara nominal kecil tiap tahun tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual di lapangan. Tapi tahun ini dengan adanya reformasi birokrasi yang lebih tegas dan komitmen dari para pemimpin negara, tampaknya jalan menuju keadilan finansial mulai terbuka. Tidak hanya sekedar gaji, tetapi juga tunjangan, fasilitas kesehatan, dan akses bantuan sosial kini mulai diarahkan agar tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata. Sebagai contoh, salah satu daerah yang sudah mulai menerapkan skema baru ini adalah Jawa Tengah. Di sana pemerintah daerah berkoordinasi langsung dengan pusat untuk mempercepat verifikasi DATEXE dan pensiunan. Hasilnya banyak yang sudah
mulai menerima pencairan kenaikan di awal kuartal tahun ini. Hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa dengan koordinasi yang baik manfaat dari kebijakan ini bisa dirasakan lebih cepat dan merata. Namun tentu saja semua ini masih dalam proses, pemerintah masih membuka ruang untuk evaluasi dan perbaikan. Karena itu penting bagi kita semua untuk terus mengawal, memberi masukan dan memastikan bahwa suara-suara dari ASN dan pensiunan TEDIK hanya didengar tapi juga ditindaklanjuti. Tidak cukup hanya bersyukur, kita juga harus cerdas dalam memastikan bahwa kebijakan yang berpihak ini benar-benar terlaksana hingga ke pelosok negeri. Di akhir video ini mari kita sama-sama renungkan bahwa apa yang sedang kita saksikan hari ini adalah sebuah langkah besar dalam memperbaiki sistem yang sudah lama dianggap tidak adil. Kenaikan gaji dan pensiun tahun ini bukan hanya soal uang, tapi soal mata batini, adalah bentuk penghormatan terhadap jasa dan dedikasi para pelayan negara yang telah mencurahkan tenaga dan waktu untuk kemajuan bangsa. Semoga langkah ini tidak berhenti di sini, tapi menjadi awal dari reformasi kesejahteraan yang lebih besar dan lebih merata untuk semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali.